Baik, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan. Biar Dia bertahta atas pujian penyembahan kita. Kita bangun mezbah doa di malam hari ini. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dari pagi sampai malam hari ini, Tuhan menuntun langkah setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Untuk kami boleh datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kuduskan dan sucikan setiap kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur.
Jesus. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Erat tanganku. Biar kasih-Mu mengalir malam hari ini. Jesus, di luar biar hadirat-Mu mengalir malam ini Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Jesus, selama ku hidup. Yes, Jesus. Pegang erat tangan kami itu malam hari ini. Tidak ada yang terlewatkan. Biar kami semua boleh merasakan hadirat-Mu yang indah. Your presence Lord Jesus. Yuk kita sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih. Nikmati Tuhan malam ini. Kami bersyukur. Terima kasih oh Tuhan. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu beri kelepasan, hadirat-Mu beri damai sejahtera, hadirat-Mu Yesus, Holy Spirit, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan kami. Engkau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau memulihkan setiap kami dan sembuhkanku. Yes, Lord Jesus. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Oh bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
tinggikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus. Haleluya. Bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Yes, Jesus. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Semua pujian bagi Yesus. Tidak dapat kami balas kasih. Besar kasih, Jesus. besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini bahwa setiap hati kami datang lebih dekat, lebih erat, menikmati kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu Selalu menyenangkan-Mu. ku sembah Kau, ku sembah, Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua besar kasih setia-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Ku sembah Kau, Ku sembah Kau. Mari sembah dengan segenap hatimu malam hari ini. Mari angkat hatimu, angkat pujianmu. Katakan ini setiap pernyataan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi Raja. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Sembah kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari setiap hidup kami. Kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau. Sembah pujian syukur. Haleluya.
nama lain yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berperan utama di dalam setiap hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Sebab hanya kepadamu kami beri setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami berserah penuh di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik atas kami. Terlalu baik. Ajar hati kami mengucap syukur selalu Tuhan. Dan merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Tidak satu hari pun kami lewati tanpa kebaikan, tanpa kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami menaikkan pujian kami Tuhan, tanda penyerahan setiap kehidupan kami. Tuhan, ini setiap kami malam hari ini datang di hadapan hadirat. Oh, ini setiap kami Tuhan. Kami berserah penuh. Oh, Aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Pada kehendak-Mu kami mau berkata, aku berserah. Aku berserah. Oh Tuhan, Pada di Yesus setiap kami di hadapan Engkau, kami mau nyatakan satu kali lagi, mari bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan aku berserah. Aku berserah. Oh, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Hanya kepada Engkau Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami kembali boleh berjumpa di Mesbah Doa. Urapi setiap kami yang rindu mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kita kembali berjumpa di Mesbah Doa. Hari ini saya sedang berada di Surabaya ya, untuk beberapa hari ke depan ada pelayanan di Surabaya
dan semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kita mau terus rindu untuk mencari Tuhan, ya, mengenal isi hati Tuhan, dan terus, ya, bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom, Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya seorang oma dari Cirebon. Saya mau bersaksi, Bu, tentang kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, dan Tuhan sudah berkenan untuk menyembuhkan cucu saya. Ya, cucu saya ini mengidap sakit talasemia minor dan juga pencernaan. Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus dahsyat. Dan walaupun cucu saya pada waktu itu masih kecil, Bu, sekarang dia sudah berumur 5 tahun. Tapi dia sangat senang dengan khotbah-khotbah Ibu. Wow, puji Tuhan, ya, 5 tahun loh saudara, ya, tapi sudah senang mendengarkan khotbah. Ya, dia sangat senang dengan khotbah-khotbah Ibu, ya. Bahkan kalau Ibu berdoa, tumpangkan tangan di bagian yang sakit, cucu saya selalu, ya, menumpangkan tangan. Dan puji Tuhan, Bu, Tuhan Yesus luar biasa. Cucu saya sekarang sudah dalam masa pemulihan. Ya, dan doakan, Bu, cucu saya supaya HB-nya kembali normal. Dan tolong juga Ibu menyapa cucu saya, namanya Asel. Karena cucu saya sangat senang dengan khotbah-khotbah Ibu. Terima kasih, Bu, atas pelayanannya yang sudah mengubahkan saya dan juga keluarga. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, maaf, Bu, kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, saudara. Ya, apa yang sangat, ya, Tuhan suka adalah ketika kita itu datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Ini seorang cucu yang bernama Asel, ya. Shalom Asel, ya. Tetap semangat, ya, Dek, ya. Percaya Tuhan Yesus mengasihi Asel. Apapun sakit penyakitnya, ya, jika Tuhan berkenan, Tuhan sanggup dan tidak ada perkara yang mustahil. Apalagi Asel baru umur 5 tahun, tapi setiap hari mendengarkan khotbah, ya. Puji Tuhan, saudara. Siapa bilang bahwa anak-anak tidak suka mendengarkan firman? Saya bersyukur. Saya pergi kemanapun, saya datang kemanapun, semua bersaksi bahwa, Bu, anak saya suka sekali dengar khotbah Ibu. Ada yang bilang, Bu, anak saya setiap malam, ya, dia yang teriak, ayo mama, mesbah doa Ibu Devi. Puji Tuhan, saudara. Dan saya percaya ini adalah satu kegerakan, ini adalah satu anugerah, ya, buat setiap kita. Iya, jadi ketika Tuhan, ya, itu memulihkan, saudara, tidak ada perkara yang mustahil, ya. Bahkan anak-anak pun, Alkitab berkata di akhir zaman, ya, Tuhan akan memberikan rohnya, dicurahkan ke atas anak-anak kecil, teruna-teruna, remaja. Ya, tidak ada perkara yang mustahil. Ajak mereka untuk mendengarkan khotbah, dengarkan mesbah doa, ya. Dan ini adalah waktu-waktu itu Tuhan akan menggenapi bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas anak-anak, teruna dan remaja-remaja. Ya, saya berdoa sekali lagi buat Asel. Ya, Tuhan memberkati Asel, ya, tetaplah semangat mencari Tuhan, tetap setia dan tetap percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, ya. Buat Asel, kita semua jemaat Mesbah Doa berdoa, Tuhan pasti menyembuhkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah, ya, sampai di Yosua pasal yang ke-20. Kemarin kita, ya, sudah membaca tentang pembagian-pembagian, ya, bagian-bagian tanah dan warisan serta apa yang sudah Tuhan janjikan kepada suku-suku Israel. Dan kemarin kita sudah membaca terakhir adalah, ya, bagian warisan Yosua. Dan hari ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan dari, ya, Yosua pasal yang ke-20 sekarang. Judul perikopnya adalah kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan, ya, yang telah dikatakan di sana, ya, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah.
Di zaman Musa, Tuhan sudah mengingatkan kepada Musa agar Musa membuat kota perlindungan. Sekarang ketika Yosua yang memegang peranan dan menggantikan Musa, Tuhan kembali mengingatkan kepada Yosua untuk mereka membuat kota perlindungan. Makanya di sana dikatakan, Tuhan berfirman, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Ini dulu kita sudah pernah baca, karena Tuhan pertama kali menyuruh Musa lah yang melakukan. Dan akhirnya Yosua ya diperintahkan. Ayat yang ketiga, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, ya dengan tidak ada niat terlebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Ya, karena kita tahu bersama pada zaman itu hukumnya adalah nyawa ganti nyawa, ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Sehingga ya ketika ada orang yang dibunuh, ya maka orang itu harus mati pada zaman itu, itulah hukumnya. Ya, tetapi Tuhan berkata ya kalau orang itu tidak sengaja membunuh, ya dia tidak bisa dibunuh karena tidak ada niat dalam hatinya untuk membunuh. Itu adalah ketidaksengajaan. Dan Tuhan berkata Yosua harus membuat kota perlindungan untuk melindungi setiap orang itu dari dia penuntut tebusan darah. Karena ya aturannya adalah ya nyawa ganti nyawa pada saat itu. Ayat yang keempat, apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke tangannya. Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci ya kepadanya, dikatakan di sana. Tidak menaruh benci ya lebih dahulu kepadanya. Jadi karena bukan disengaja, ya dia membunuh karena terpaksa, ya atau ya contoh kasus misalnya yang sedang hari-hari ini ya di persidangan kita lihat bagaimana Eliezer itu mendapat hukuman yang ringan karena dia terpaksa membunuh ya Yosua. Ya ini bukan Yosua yang kita lagi bahas ya. Jadi Eliezer membunuh Yosua karena disuruh oleh atasannya. Itu membunuh yang dia tidak ada niat membunuh, tapi dipaksa untuk melakukan itu. Nah, kira-kira ini contohnya orang-orang seperti itu harus dilindungi karena dia tidak ada niat membunuh. Ya, dan ayat yang berikutnya, ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, ya sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka haruslah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Ya, jadi tunggu imamnya mati dulu saudara ya. Kalau imamnya masih hidup ya dia masih tinggal di situ. Kalau kecuali imamnya sudah mati baru dia boleh pulang ya, dan sudah tidak boleh dibunuh karena dia sudah mendapat perlindungan. Jadi kita lihat di sini ya memang ya ada aturan ya yang dibuat di setiap kota, dan pada zaman itu kita tahu bersama ya belum ada pengadilan ya, jadi ya semua dipakai dengan ya rapat jemaah dikatakan di situ, jadi harus dilindungi dulu ya. Dan kita melihat di sana memang sebuah bangsa ya atau kota saudara, apalagi bangsa Israel ini menjadi bangsa yang baru, mereka baru datang di negeri itu di tanah perjanjian ya, dan membutuhkan pemerintahan baru ya, karena bertahun-tahun sebelumnya Allah sudah mengatakan kepada Musa bagaimana pemerintahan ini harus berfungsi. Jadi salah satu tugas yang Allah ingin dilakukan oleh orang-orang Israel itu ketika mereka masuk tanah perjanjian adalah menunjuk kota-kota tertentu sebagai kota perlindungan. Bayangkan Tuhan mengatur ya hukum di dalam peradaban sebuah bangsa ya. Tuhan menyuruh mereka membuat kota perlindungan ya, karena ada orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Jangan sampai dia tidak bersalah tetapi dia disolimi lalu dihukum untuk sesuatu yang tidak pantas saudara ya.
Kota-kota ini harus tersebar di seluruh negeri, Tuhan berkata. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Karena Tuhan menyukai keadilan dan Dia membenci ketidakadilan. Makanya Tuhan menetapkan aturan untuk melindungi orang-orang dari ketidakadilan, saudara. Terutama dalam hal pembalasan dendam. Sebagai contoh, kalau ada orang yang dengan tidak sengaja membunuh orang lain, tadi kita sudah lihat, diadili. Orang-orang Lewi itu bertanggung jawab atas kota-kota ini. Mereka harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Allah berupa keadilan dan kejujuran dijaga. Dan kita melihat di sini yang ditugaskan untuk menjaga kota perlindungan itu adalah imam, orang Lewi, dan mereka lah yang harus memutuskan segala sesuatu di kota perlindungan itu, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, kalau kita baca ayat yang ke-7, lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan, yaitu Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim. Dan Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Besar di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan sebagai kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Kita bersyukur punya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, bahkan Tuhan juga yang mengatur tentang hukum-hukum di Israel. Karena itu, saudara, biarlah kita juga mau tetap setia, kita juga mau tetap melakukan yang adil, karena Tuhan tidak suka dengan ketidakadilan. Biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang melakukan keadilan, supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh belajar firman Tuhan, mendengarkan kesaksian. Kami melihat dan kami belajar dari hukum Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencintai keadilan. Karena itu ajar kami berlaku adil kepada banyak orang dan semua orang. Jauhkan dari kami kecurangan, jauhkan dari kami ketidakjujuran, agar kami kedapatan menjadi orang yang adil di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu pada malam ini, bahwa kami semakin bertumbuh kepada kebenaran, hidup kami semakin dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh roh jiwa dan tubuh kami, Tuhan pimpin dan sertai keluarga besar kami, anak cucu kami, Tuhan pelihara dalam perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa hari ini untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, bahkan dosa apapun Tuhan, atas anak-anak kami, atas saudara kami, bahkan untuk setiap mereka yang hari ini terikat. Lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami hidup dalam kekudusan. Segala amarah, kekecewaan, kepahitan kami buang dalam nama Yesus. Kami juga lepaskan segala kekhawatiran, ketakutan. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar hidup kami kedapatan berkenan di mata Tuhan. Juga Bapa, Engkau berkenan malam ini menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Aku percaya ada pemulihan terjadi. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus yang memberikan kami kekuatan dan kesembuhan. Ampuni kami kalau sakit ini datang karena dosa. Ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan kami tolak, katakan hancurkan di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan memang izinkan ini semua terjadi supaya kami semakin kuat dalam iman, Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani setiap proses hidup. Berkati juga setiap mereka yang ada dalam masalah keuangan, terikat hutang piutang. Tuhan tolong turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa Bapa, untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Dalam nama Yesus, roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan. Engkau beri keturunan ilahi Bapa.
Kau berkati juga setiap mereka Tuhan yang dalam pergumulan keluarga, biar pemulihan boleh terjadi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah dan lawat bangsa ini. Tutup urusan kot saudaramu, biar bangsa kami menjadi bangsa yang hidup dalam kebenaran. Dijamah Tuhan mulai dari Presiden, Bapak Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri dikuduskan dan dibenarkan. Biar bangsa ini hidup dalam kebenaran sehingga Tuhan Engkau berkenan atas bangsa kami. Dijauhkan dari segala bencana, malapetaka, murka Tuhan. Ampuni bangsa ini biar semua orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua bangsa-bangsa dari benua, 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, negara-negara yang ada di dalamnya. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, bahkan Tuhan memberikan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.